Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Kami dari kelompok 5 Proyek Biologi Sel dan Molekuler akan memaparkan hasil meta-analisis kami mengenai pengembangan vaksin subunit protein SARS-CoV-2. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Nandia, Raffi, saya sendiri Videla, Yasmin, Safina, Vira, dan Hoirunisa. Pemaparan kali ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu bagian pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama-tama akan dijelaskan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi akibat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini sejak kasus pertama muncul di Wuhan pada akhir 2019 lalu. Virus ini memiliki kemiripan dengan MERS dan berasal dari famili Coronaviridae dengan genus beta coronavirus. Virus ini memiliki materi genetik berupa positif ssRNA, serta memiliki envelope yang merupakan tempat menempelnya spike protein, protein membran, dan protein envelope. Salah satu protein yang terdapat pada virus tersebut adalah spike protein yang berfungsi untuk berikatan dengan reseptor inang ACE2 atau Angiotensin Converting Enzyme 2. Terdapat spike subunit S1 dan S2 yang bertanggung jawab untuk proses penempelan pada reseptor dan fusi materi. Seperti yang kita tahu, virus yang menyebabkan malfungsi sistem pernapasan ini memiliki laju penyebaran yang tinggi, sehingga menyebabkan pandemi yang berkepanjangan dan merugikan, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi sosial. Oleh karena itu, berbagai upaya penanganan dilakukan, terutama melalui pengembangan vaksin dengan berbagai basis. Salah satunya adalah vaksin subunit protein yang memanfaatkan penggunaan plasmid sebagai vektor pembawa gen tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan protein tertentu. Sehingga, melalui penelitian ini akan dibandingkan kandidat vaksin subunit protein berdasarkan struktur plasmid, subunit protein, adjuvan, dan efektivitasnya. Berikut ini adalah proses pembuatan vaksin subunit secara umum. Vaksin subunit dirancang dengan bahan dari organisme hidup seperti bakteri dan yeast. Untuk menumbuhkan organisme tersebut, dibutuhkan kebersihan yang berstandar tinggi untuk menghindari kontaminasi dengan organisme lain. Pertama-tama, yeast ditanam dengan tangki fermentasi. Kemudian dilakukan split open untuk perolehan antigen. Lalu, protein yang dimurnikan ini ditambahkan ke komponen vaksin lainnya, seperti bahan preservatif dan adjuvan, atau bahan penguat respon imun. Metodologi. Pada penelitian kali ini, kami melakukan meta-analisis. Langkah pertama yang kami lakukan adalah pencarian jurnal dan literatur. Pencarian jurnal dan literatur dilakukan pada database jurnal daring berupa PubMed, Nature, dan juga ResearchGate. Keywords yang kami gunakan adalah COVID-19, vaksin, dan juga protein subunit. Dari hasil yang kami dapatkan, dilakukan seleksi menggunakan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal dipublikasikan pada tahun 2020 hingga 2021. Yang kedua, bukan merupakan review jurnal ataupun meta-analisis. Yang ketiga, terdapat informasi mengenai plasmid, protein subunit, dan juga adjuvan yang digunakan. Dan yang terakhir, terdapat informasi mengenai efektivitas vaksin yang digunakan. Selanjutnya, kami melakukan analisis efektivitas vaksin. Parameter efektivitas vaksin yang digunakan adalah production yield, antigenisitas, dan imunogenisitas. Dari hasil pencarian jurnal dan literatur, didapatkan hits sebanyak 195 dari PubMed dan 185 dari Nature. Kemudian, dari hasil hits tersebut, kami lakukan seleksi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Didapatkan 7 jurnal yang dipilih untuk kemudian kami lakukan meta-analisis. Berikut merupakan informasi yang telah kami ringkas berupa plasmid, subjek pengujian, protein subunit, dan adjuvan yang digunakan oleh ketujuh jurnal yang telah kami pilih. Plasmid yang digunakan dari ketujuh jurnal tersebut berbeda-beda seperti yang dicantumkan pada tabel berikut.
Untuk subjek pengujian, yang digunakan ketujuh jurnal kebanyakan berasal dari kelompok roden dan juga primata. Protein subunit yang digunakan dari ketujuh jurnal kebanyakan berupa spike protein ataupun RBD. Sedangkan adjuvan yang digunakan oleh ketujuh jurnal bermacam-macam seperti yang tercantum pada tabel berikut. Pertama, ditinjau dari yield dan juga kemurnian yang dihasilkan oleh kandidat vaksin. Berdasarkan penelitian Wang et al. Yang merekombinasi protein S1 kemudian diekspresikan pada E. coli dalam bentuk inclusion bodies, setelah dilakukan SDS patch, diperoleh kemurnian mendekati 60%. Pada penelitian Liu et al. Ditunjukkan bahwa protein RBD-FC diekspresikan dalam yield dan kemurnian yang tinggi setelah dilakukan SDS patch. Selanjutnya, pada penelitian Yang et al., ekspresi S-trimers memiliki konsentrasi yang tinggi mencapai 500 mg per liter. Sementara pada penelitian Li et al. Dihasilkan protein rekombinan S2P sebanyak 5 mg per liter dengan kemurnian mencapai 95%. Sedangkan sumber lain yang digunakan dalam meta-analisis ini tidak menyebutkan informasi mengenai yield protein yang didapatkan. Selanjutnya, antigenisitas vaksin subunit protein. Dari seluruh penelitian, diperoleh bahwa kandidat vaksin subunit protein memiliki kemampuan antigenisitas yang baik. Pada penelitian Wang et al. Diketahui bahwa S1 domain merupakan subunit protein yang berperan dalam pengikatan virus dengan Human Angiotensin Converting Enzyme 2. Kemudian, pada penelitian Tian et al. Diketahui bahwa NVX-CoV2-373S dapat membentuk nanopartikel berukuran 27,2 nanometer bersifat thermostable dan dapat berikatan dengan Human Angiotensin Converting Enzyme 2. Sedangkan pada penelitian Liu et al. Diketahui bahwa RBD-FC dapat berikatan dengan efektif pada Human Angiotensin Converting Enzyme 2 dengan dosis efektif 50% sebanyak 0,27 mikromolar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Liang et al. Di mana digunakan protein S-trimer, diketahui protein tersebut dapat berikatan dengan antibodi dari antigen SARS-CoV-2. Selanjutnya, pada penelitian Li et al., hasil ELISA yang diperoleh menunjukkan S2P reaktif terhadap serum konvalesen pasien COVID-19. Pada penelitian Baisa et al., diperoleh antigenisitas yang tinggi dengan ditandai adanya respon humoral yang kuat. Sedangkan, pada publikasi Lai et al. Tidak disebutkan informasi mengenai antigenisitas SDTM yang digunakan. Selain antigenisitasnya, imunogenisitas dari kandidat vaksin juga dipertimbangkan. Pada vaksin yang berusaha untuk dikembangkan oleh Wang et al. Di tahun 2020, didapati bahwa mencit yang diimunisasi dengan 50 mikroliter protein rekombinan S1 yang diekspresikan oleh sel HEK293K berhasil menunjukkan respons imun berupa S1 spesifik imunoglobulin G dengan konsentrasi dalam serum darah mencapai 64.000. Selain itu, didapati juga respons TH1-TH2 yang imbang dan antibodi yang menetralkan SARS-CoV-2. Kemudian, pada penelitian oleh Tian et al. Di tahun 2021, didapati bahwa babon yang diimunisasi dengan 1, 5, dan 25 mikrogram NVX-CoV2-373 berhasil mengembangkan imunoglobulin G anti-S, di mana dosis 5 mikrogram menginduksi imunoglobulin dan antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dosis 1 mikrogram maupun 25 mikrogram. Sementara itu, pada penelitian Liu et al. Di tahun 2020, mencit yang diimunisasi dengan 2,5 sampai 10 mikrogram RBD-FC berhasil menunjukkan respons imun berupa antibodi RBD spesifik dan juga antibodi penetral yang kuat terhadap pseudotype maupun SARS-CoV-2. Kemudian ada juga penelitian oleh Liang et al. Di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pemberian S-trimer ditambah dengan adjuvan AS03 dengan dosis 30 mikrogram terhadap makaka berhasil menginduksi antibodi penetral dengan titer mencapai 17.497 pada hari ke-35. Pada penelitian Lai et al. Di tahun 2021, mencit yang diberikan 5 mikrogram SDTM dan 1 mikrogram adjuvan Covaxin HT berhasil mengembangkan antibodi imunoglobulin G tingkat tinggi terhadap RBD. Lalu, pada penelitian Li et al. Di tahun 2020, didapati bahwa tikus yang diimunisasi dengan S2P pada dosis 20 mikrogram berhasil mengembangkan antibodi dengan titer 40 kali lebih tinggi dibandingkan serum konvalesen pasien COVID-19, yakni sebesar 29.798. Sementara itu, pada penelitian oleh Baisa et al. Di tahun 2021, didapati bahwa makaka yang diberikan RBD-FC yang dilarutkan dalam PBS dengan konsentrasi 250 mikrogram per mililiter berhasil mengembangkan antibodi dengan titer yang tinggi, dengan kemampuan menghambat RBD ke ACE2 dan memiliki aktivitas pernetralan.
Selanjutnya, kita mendapatkan 3 buah kesimpulan. Yang pertama, kandidat vaksin dengan yield paling tinggi adalah vaksin Astrimer dengan adjuvan AS03 atau CpG 1018 yang ditambahkan dengan alum atau aluminium salt. Yang kedua, keseluruhan kandidat vaksin memiliki antigenisitas yang baik, yakni dapat dikenali dan berinteraksi dengan antibodi SARS-CoV-2. Yang ketiga, kandidat vaksin yang efektif menginduksi respons imun yang tinggi pada primata dalam dosis yang relatif rendah adalah vaksin full-length spike S protein dengan adjuvan matriks M yang terdapat pada jurnal Tian et al. Pada tahun 2021. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.